Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran untuk hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ya, kalau sudut-sudut istimewa di dalam trigonometri ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini untuk yang di bawah 90 derajat saja dulu kita pelajari. Untuk berikutnya nanti di video berikutnya. Oke, yang pertama kan yang kita pelajari kemarin kan ada nilai sin, cos, tangen, kemudian ada kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kalau untuk yang 0 derajat, nilai sinnya itu 0, 30 derajat 1/2, 45 derajat akar 2/2, 60 derajat akar 3/2, dan 90 derajat adalah 1. Dan untuk cos juga bisa dilihat sendiri. Sebelumnya kalau misalkan ada yang mau screenshot, bisa di pause video ini, kemudian silahkan di screenshot, atau kalau mau cari di Google juga banyak nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk 0, 30, 45, 60, 90 derajat, dan itu semua sama, tidak ada yang berbeda. Jadi pertama, sin sudah ditentukan, cosnya juga sudah ditentukan. Sekarang untuk tangennya. Tangennya itu adalah perbandingan dari sin dibagi cos. Misalkan untuk tangen 0 derajat, sinnya berapa? Sin 0 derajat per cos 0 derajat. Sin 0 derajat berapa? Yaitu 0 per cos 0 derajat, itu hasilnya 1. 0 dibagi 1 hasilnya 0, makanya tangen hasilnya 0. Misalkan untuk tangen 30 derajat. 30 derajat kan kalau sinnya kan 1/2 dibagi. Nilai cos 30 derajat itu akar 3/2 ya. Berarti kita bisa coret yang sama. Ini kan 2 dibagi 2 kan habis. Berarti tersisa 1/akar 3. Nah, ini kita sederhanakan menjadi kita kali akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 3 per 3 kali 3. Akar 3 kali akar 3, akar yang hilang menjadi 3, sehingga tangen 30 derajat didapatkan akar 3/3. Begitu pula berikutnya untuk mendapatkan tangen 45, tangen 60, dan tangen 90. Nah, untuk tangen 90 situ kan sin dibagi cos, berarti 1 dibagi 0. Sin 90 dibagi cos 90. 1 dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Lambangnya tak terdefinisi adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan menemukan lambang ini berarti artinya tak terdefinisi. Nah, berikutnya untuk nilai kosekan sendiri. Ingat kosekan ini. Kosekan sendiri itu adalah kebalikan dari sin, berarti 1 per sin. Kalau kebalikan, ya misalkan kosekan 0 derajat, ya kalau awalnya sinnya 0, kalau dibalik menjadi 1/0. Maaf, awalnya kan sin 0 derajat itu hasilnya kan 0. Semua bilangan itu pasti ada penyebutnya 1. Kalau dibalik menjadi 1/0. 1 dibagi 0 hasilnya tak terdefinisi. Makanya kalau kosekan 0 derajat itu kebalikan dari 0 itu adalah tak terdefinisi. Jadi kebalikan dari 0 ada tak terdefinisi, dan kebalikan dari tak terdefinisi adalah 0. Kemudian sama berikutnya juga. Jadi kebalikannya kosekan 30 derajat adalah kebalikan dari sin 30 derajat. 1/2 kalau dibalik menjadi 2/1. Nah, kalau 90 derajat itu kan juga dibalik juga satunya. 1 kalau dibalik ya tetap hasilnya 1 tidak berubah. Kemudian sekan. Untuk sekan kan kebalikan dari cos. Ya, sekan 0 derajat sama seperti untuk mencari kosekan. Berarti sekan 0 derajat kebalikan dari cos 0 derajat. Kebalikan dari 1 adalah 1. Begitu pula berikutnya. Sekan 30 derajat adalah kebalikan dari kosinus 30 derajat. Ya, akar 3/2 kalau dibalik menjadi 2 akar 3/3. Begitu pula seterusnya.
Terakhir, kotangen. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Jadi untuk mencari kotangen, kita cari dulu tangennya berapa. Jadi kalau ditanya kotangen 0 derajat, berarti itu kebalikan dari tangen 0 derajat. Kebalikan dari 0 adalah tak terdefinisi, dan kalau tak terdefinisi dibalik menjadi 0. Begitu pula untuk nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa berikutnya, sama prosesnya. Jadi ada sin, ada cos. Tangen itu adalah perbandingan dari sin dibagi cos. Kosekan adalah kebalikan dari sin, sekan adalah kebalikan dari cos, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Nah, ini kan banyak yang harus dihafal. Jadi ada teknik supaya bagaimana cara kita mudah untuk menghafalnya. Berikutnya, bagaimana cara supaya kita bisa menghafal dengan mudah? Kan kalau misalnya kita ujian atau ulangan kan tidak mungkin membawa buku catatan atau kertas contekan. Jadi begini cara mudahnya supaya kita bisa menghafal nilai-nilai istimewa trigonometri dari 0 sampai 90 derajat, dari sin, cos sampai kotangen. Jadi 6 bentuk perbandingan itu. Jadi pertama, kita menggunakan tangan kanan, entah itu tangan kanan atau tangan kiri, itu kita menggunakan jari-jarinya. Jadi 0, jadi jempol kita simbolkan sebagai 0, itu berarti nilai perbandingannya, dan kelingking kita simbolkan sebagai angka 1. Jadi berarti dari 0, kemudian telunjuk 1/2, jari tengah itu 1/2 akar 2, jari manis itu akar 3/2, dan ini tidak pernah berubah. Jadi kita ikuti ini. Nah, kemudian sinus itu kita mulai 0 derajat itu dari jempol. Jadi sinus 0 derajat hasilnya 0. Kemudian ditelunjuk itu 30 derajat, tengah itu 45 derajat, yang manis itu 60 derajat, dan kelingking 90 derajat. Jadi kalau ditanyakan sinus 30 derajat, ya sinus 30 derajat berarti adanya di telunjuk, berarti 1/2. Sinus 90 derajat, ya sinus 90 derajat itu hasilnya 1. Sementara kalau cos itu kita mulai penghitungannya dari kelingking. Ingat, angka perbandingannya tetap, yang berubah apakah dia itu sin atau cos. Kalau sin dimulai dari jempol 0 derajat, sementara kalau cos 0 derajatnya dimulai dari kelingking, berarti cos 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kalau ditanya cos 30 derajat, ya cos 30 derajat hasilnya akar 3/2. Cos 30 derajat hasilnya akar 3/2. Nah, begitu cara mudahnya. Jadi kita tinggal menghafal 0, 1/2, akar 2/2, akar 3/2, dan 1. Sin dimulai dari jempol, berarti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sementara cos dimulai dari kelingking 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Terus bagaimana menentukan nilai tangennya? Nah, nilai tangen kan dari sinus dibagi kosinus. Kalau misalkan ditanya tangen 30 derajat, nah berarti sinus 30 derajat per kosinus 30 derajat. Sinus 30 derajat berapa? Sinus 30 derajat hasilnya 1/2 dibagi kosinus 30 derajat, ya akar 3/2 sama dengannya. Berarti ini kan habis. Berarti tersisa 1/3. Ini dikalikan akar 3/3 ya, supaya tidak boleh ada akar sebagai penyebut. Berarti ini akar 3/3, sehingga tangen 30 derajat hasilnya akar 3/3. Nah, kosekan sendiri kan kebalikan dari sin. Artinya kalau misalkan ditanyakan kosekan 30 derajat. Nah, cari dulu sin 30 derajat. Sin 30 derajat kan 1/2. Kebalikan 1/2 berarti menjadi 2/1. Berarti kosekan 30 derajat hasilnya itu adalah 2. Sekan 30 derajat adalah kebalikan juga dari cos. Jadi tinggal kita cari dulu nilai cosnya, baru kita balik hasilnya, itulah nilai sekan. Terakhir kotangen. Kotangen berarti kita kebalikan dari tangan. Artinya kita harus dulu mencari nilai tangannya itu berapa, kemudian kita balik angkanya sehingga didapatkan nilai kotangen itu. Jadi begitulah tekniknya supaya kita bisa dengan mudah menghafal. Jadi 0, 1/2, akar 2/2, akar 3/2, dan 1. Sin dimulai dari jempol 0, 30, 45, 60, 90. Cos dimulai dari kelingking 0,
30, 45, 60, dan 90 derajat. Terakhir, contoh dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi pertama, hasil dari sin 30 derajat kali cos 60 derajat tambah sin 60 derajat tambah cos 30 derajat. Ya kalau misalkan ada begini, ada kali, ada tambah, ada bagi, berarti yang harus dikerjakan dulu adalah perkalian, baru terakhir baru penjumlahan. Berarti kita langsung tulis sin 30 hasilnya berapa? 1/2, kemudian ada kali, cos 60 1/2 juga, kemudian ada tambah, sin 60 itu akar 3/2 kan, kemudian dikali cos 30 itu akar 3/2 juga. Nah sama dengan berapa? Berarti ingat perkalian dulu, 1 dikali 1 hasilnya 1/2, dikali 2 hasilnya 4, ditambah akar 3 kali akar 3, kalau sama-sama akarnya berarti akarnya hilang, berarti sisa 3/2 kali 2 hasilnya 4. Nah kalau sudah penyebutnya sama, berarti pembilangnya tinggal kita jumlahkan, 1 tambah 3 hasilnya 4/4, 4 bagi 4 hasilnya 1. Nah berarti hasil dari sin 30 derajat kali cos 60 derajat tambah sin 60 derajat kali cos 30 derajat hasilnya 1. Lanjut contoh berikutnya, 2 kali sin 45 derajat pangkat 2 tambah tangan 60 derajat. Berarti kita tulis seperti kita tulis dulu nilai-nilainya. Berarti 2 dikali sin 45 derajat itu akar 2/2, tutup kurung, ingat ada pangkat 2, ditambah tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu hasilnya akar 3. Nah sama dengan berapa lagi? Nah ingat, yang dikerjakan dulu yang ada pangkatnya, baru kerjakan yang perkalian, terakhir baru kerjakan yang penjumlahan. Berarti ini dulu, berarti 2 dikali akar 2 pangkat 2/2 pangkat 2 ditambah akar 3 sama dengan 2 dikali akar 2 pangkat 2, ya berarti akarnya hilang menjadi 2/2 pangkat 2, hasilnya berarti 2 kali 4 hasilnya 4 ditambah 3 sama dengan berapa lagi? Berarti ingat, yang dikerjakan dulu perkalian, baru terakhir penjumlahan. Berarti 2 kali 2 hasilnya 4/4 ditambah 3. 4 dibagi 4 hasilnya 1 ditambah 3. 1 tambah 3 hasilnya 4. Berarti nilai dari 2 kali sin 45 derajat pangkat 2 tambah tangan 60 derajat hasilnya 4. Contoh terakhir, sin 30 derajat tambah tangan 45 derajat per sekan 30 derajat. Kerjakan dulu yang semua pembilang, baru penyebut, baru kita pembagian. Sama dengan berapa? Sin 30 derajat hasilnya adalah 1/2 ditambah tangan 45 derajat itu tangan 45 derajat itu hasilnya 1 per sekan 30 derajat itu hasilnya sekan 30 derajat itu hasilnya 2 akar 3/2 sama dengan 2 akar 3/3 maksudnya. 1/2 ditambah 1, ya kita tinggal samakan penyebutnya, berarti 1/2 ditambah 2/2 per 2 akar 3/3, berarti 1 tambah 2, 1 ditambah 2 hasilnya 3/2, baru ada perpanjangnya di sini 2 akar 3/3. Nah kalau sudah ketemu begini, ini yang paling bawah dikalikan yang paling ke atas, terus ini yang tengahnya kalikan ke sama-sama tengahnya juga, berarti 3 dikali 3 hasilnya 9/2 dikali akar 3 hasilnya 2 akar 3. Ingat, tidak boleh ada akar sebagai penyebut, berarti kita kali akar 3 per akar 3. Berarti 9 dikali akar 3, 9 akar 3 per 2 akar 3 kali akar 3. Ingat, akarnya habis, berarti 2 kali 3 sama dengan, berarti 9 akar 3 per 2 kali 3 hasilnya 6. Ya bisa kita sederhanakan lagi. Di atas kita bagi 3, di bawah kita bagi 3, 9 bagi 3 hasilnya 3/3.
2. Ingat ada akar 3-nya. 3 akar 3 per 2. Oke, sekian video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.